Assalamualaikum sahabat Karing, kembali lagi dengan Karing Punya Cerita, podcast yang penting banget untuk kita simak karena banyak cerita di seputar kita. Saya Bulan kali ini akan menemani Karing Punya Cerita bersama Bunda Tria Meriza. Kita akan membahas sesuatu yang lagi hot, karena Jogja lagi hot ya. Iya, Jogja panas lagi ya. hot. Kira-kira apa sih ya? Jadi beberapa bulan lagi itu kan tahun ajaran baru ya Bunda ya. Sebagai orang tua, kita udah punya anak-anak ya walaupun masih kecil-kecil, tapi pada hari ini kita akan membahas kegalauan para orang tua ketika harus mengirim putra atau putrinya untuk studi keluar pulau atau keluar kota. Nah, kebetulan anak saya dan anak Bunda Tria ini masih kecil-kecil, belum perlu studi sampai keluar pulau atau luar kota, tapi kebetulan kami berdua dulu merantau. Jadi mungkin karena kita sekarang sudah menjadi orang tua, memiliki kegalauan yang sama dengan orang tua kita dulu waktu melepas kita untuk menempuh studi di Yogyakarta. Betul. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bunda, kira-kira apa yang menjadi prioritas dalam menentukan pendidikan untuk anak Bunda? Iya, ya saya sapa dulu ya sahabat Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Bulan, kalau ditanyakan apa sih prioritas kita ya dalam menentukan pendidikan? Tentu saja kalau kita berbicara tentang prioritas, kita nanti akan membahas anak kita itu mau dijadikan apa dulu. Nah gitu ya, output yang kita inginkan daripada anak. Kebanyakan orang ya saya pengen anak saya baik, cuma itu aja. Tapi nggak jelas baiknya seperti apa, standarnya seperti apa. Nah kalau dalam Islam ya seperti yang kita pahami bahwa output dalam mendidik anak itu pengen jadikan anak tuh seperti apa. Yang pertama ingin menjadikan anak yang solih-solihah. Ya tentu ya begitu. Kalau perempuan solihah, kalau laki-laki solih, pastinya benar. Begitu. Nah batasan solih-solihah nanti juga nggak, kalau baik kan nggak jelas. Kalau solih-solihah artinya apa? Dia menjalankan semua perintahnya Allah. Dia sadar hukum gitu ya. Lalu yang kedua, jadikan anak apa? Menjadikan anak sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Artinya mengajarkan anak kita leadership gitu ya. Kalau laki-laki bagaimana dia menjadi qawwam, kalau perempuan nanti juga dia bagaimana harus bertanggung jawab ya gitu. Tentu disesuaikan dengan umurnya ya. Kalau anak umur 7 seperti apa, 15 tahun seperti apa itu berbeda-beda. Lalu menjadikan anak pemimpin yang bertawakal, menjadikan anak pengemban Al-Qur'an. Artinya sedari kecil berarti kita harus, kalau tadi ditanyakan prioritasnya apa, karena outputnya kita pengen menjadikan anak pengemban Al-Qur'an, ya artinya kita harus sedari kecil harus kenalkan dong sama Al-Qur'an gitu ya. Kayak anak saya itu 3 tahun tuh belum bisa baca, jadi paling enggak kita dengerin sebelum tidur gitu ya. Di sekolahnya juga begitu. Lalu bagaimana lagi menjadikan anak qurrata ayun, anak penenang hati. Tentu kalau kita mau menjadikan anak penenang hati, maka prioritas kita mencarikan dia lingkungan, mencarikan dia sekolah yang mumpuni untuk itu, mencakupi untuk itu. Nah kalau prioritas pendidikannya ya tadi yang bisa mencakup ya, yang visinya sama. Sekolahnya sekolah Islam nggak, bisa menjadikan anak kita solih-solihah nggak. Terus lalu support sistemnya seperti apa, bagaimana ustadz-ustazahnya di dalam. Lalu kalau tadi kita mau menjadikan dia pengemban Al-Quran, di sana ada hafalan nggak, murojaah nggak gitu. Nah jadi ketika kita sudah ada tadi output tujuannya, maka tujuan itulah yang nanti kita sesuaikan nih. Bisa nggak sih kita memilih tempat ini, nanti bisa nggak tujuan ini tercapai. Nah begitu. Jadi kita tentukan dulu output tujuannya. Nah sembari itu nanti kita sesuaikan. Oh yang mana nih sekolah ataupun tempat ataupun pondok pesantren yang sesuai dengan tujuan. Masya Allah. Jadi kalau kita mau menentukan pendidikan anak tuh harus ada goalsnya dulu. Kita tahu nih anak ini mau jadi apa gitu ya. Dan harus tentunya harus punya support system ya. Dari keluarganya, dari sekolahnya sendiri kita harus survei bener-bener nih sesuai dengan visi misi kita atau enggak, dan juga tentunya lingkungan ya Bunda ya. Nah kebanyakan orang tua itu nggak tahu, nggak punya tujuan. Nah nggak punya tujuan kan, mau sekolah di mana, tiba-tiba anak udah mau SMP aja, di mana ya, bingung gitu. Betul, kan. Ya udahlah yang mana temennya, karena nggak punya tujuan. Nah maka tujuan ini kan penting ya kan, tujuan penting. Kita mau jadikan anak seperti apa, tinggal nanti kita cari survei tempatnya, sekolahnya yang bisa memenuhi tadi tujuan kita. Jadi jangan sampai kita nyekolahin anak karena gengsi doang ya Bunda ya. Karena gengsi, karena buru-buru cari yang sekedar kata orang gitu ya gitu. Masya Allah. Nah kira-kira menurut Bunda apa sih keresahan hati orang tua saat melepas anak ke kota lain untuk menempuh pendidikan?
Saya itu kebetulan ya Bunda Bulan ya, anak saya itu sekarang udah kelas 6 SD. Nah kemarin itu alhamdulillah sudah diterima di salah satu pondok pesantren di luar kota di Bogor. Masya Allah. Jadi ini hitungan 6 bulan lagi saya harus ngelepas anak saya gitu Wah. ya, ke pesantren. SMP masih kecil dan alhamdulillah kemarin udah balik, jadi baru balik nih gitu, baru bulan lalu balik. Jadi 6 bulan balik dia sudah harus keluar. Jadi apa sih yang menjadi keresahan, artinya yang menjadi kekhawatiran ya orang tua untuk melepas anak. Nah perlu kita ketahui ya bahwa lingkungan ataupun ada beberapa peran dalam mendidik anak ya, maksudnya lingkungan dan segala macam. Apa aja tuh peran orang tua? Ya kan, peran orang tua kita sebagai ibu ya, kalau kita bahas ibu karena di sini nggak ada bapak-bapak. Bahas ibu berarti ibu perannya sebagai madrasah ulah. Maka ini peran penting. Lalu yang kedua, peran apalagi peran keluarga. Kalau misalnya dia di rumah dia biasanya ada nenek kakeknya, ada paman, bibinya, sepupu dan segala macam, maka ini juga mempunyai peran penting dalam mendidik anak. Lalu juga peran sekolah ya, peran tempat dia sekolah mengenyam ilmu. Lalu juga peran negara ya, karena negara kan yang membentuk kurikulum. Nah, lalu yang terakhir peran lingkungan. Nah, ini tuh biasanya yang bikin khawatir orang tua, peran lingkungan. Paling besar itu iya, ya. betul, super system. Betul. Karena lingkungan itu kan mempengaruhi ya. Bagaimana lingkungan dia berbicara akan menentukan bagaimana dia berpikir kan begitu. Nah, yang jadi keresahan saya, apakah nanti lingkungannya sesuai gitu ya, teman-temannya sesuai, karena kan teman-temannya itu dididik dari orang tua yang berbeda. Dari rumah yang berbeda, nanti mungkin akan pemikiran dan maklumatnya berbeda, nanti cocok nggak ya sevisi. Nah itu sih yang jadi kekhawatiran saya. Kalau untuk terkait dengan sekolahnya kan alhamdulillah memang kita udah survei nih dari 2 tahun yang belakangan, semoga itu sevisi sama kita orang tua. Nah lebih kepada lingkungan dia nanti cocok nggak, teman-temannya, support sistemnya, guru-gurunya, dan ya mungkin lingkungan tempat tinggal lah begitu. Itu yang jadi kekhawatiran. Saya rasa ibu-ibu sana sama ya kan gitu. Jadi kayak mau aduh gimana nih kalau nggak dilepas, dia juga harus sekolah, tapi kalau nggak mungkin juga kita ikut ya maka itulah ya, kita bertawakal kepada Allah, semoga Allah melindungi anak-anak kita. Ya, karena ketika kita melepas anak keluar, kita kan nggak mungkin 24 jam ya Bunda, betul. Ya nggak mungkin juga dipasangin chip gitu anak. Iya betul, kalaupun kita bisa telepon video kan juga terbatas ya, apalagi kalau pesantrennya juga terbatas, jadi ya itulah. Nah kalau Bunda sendiri pada akhirnya nih, kebetulan tadi kakak katanya akan menempuh studi di luar kota ya. Mulai dari sekarang bagaimana cara Bunda untuk membangun kepercayaan dan kedekatan selama anak nanti akan tinggal jauh dengan orang tua? Membangun kepercayaan dan kedekatan pada saat nanti anak sudah jauh ya, pada saat anak sudah jauh. Tentu saja membangun kepercayaan itu nggak ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu apa sih? Tiba-tiba. Nggak tiba-tiba ya, nggak tiba-tiba. Nggak bisa kita itu tiba-tiba percaya sama orang lain. Kayak saya nggak bisa dong tiba-tiba percaya sama Bunda Wulan, ya kan? Berarti saya itu harus tahu dulu nih karakter Bunda Wulan ya, gitu. Oh orangnya apakah terpercaya? Apakah orangnya amanah? Kalau ngomong dia itu, kalau berbicara dia bisa dipercaya gitu ya. Lalu bagaimana akidahnya, bagaimana dia memandang kehidupan gitu ya, intinya gitu ya. Oh Bunda Bulan ini dia halal haram gitu ya gitu. Maka dengan begitu kita bisa nih, oh ini orangnya bisa terpercaya gitu kan. Nah maka ketika kita pengen gimana nih bisa percaya sama anak, artinya kita punya PR nih sebelum lepas dia sehingga benar-benar percaya. Saya itu sebelum memutuskan anak saya pesantren itu kita tuh 2 tahun berbicara dari hati ke hati, saya, suami saya, dan anak saya untuk benar-benar menyiapkan dia gitu. Dari akidahnya, pemahaman akidah, karena anak saya itu perempuan ya, jadi saya menyiapkan dia benar-benar dia memakai kerudung ya, memakai jilbab, jalabib sesuai dengan pemahaman dia, bukan karena dipaksa gitu. Jadi itu PR-nya panjang Bunda Wulan. Panjang sekali. Terus dia membiasakan dia sholat 5 waktu tanpa harus disuruh ya, gitu ya. Lalu bagaimana dia bisa makan tanpa saya suruh, artinya dia sudah memahami nalurinya dia gitu. Karena kan di luar nanti nggak mungkin dia dipaksa sama orang tuanya, ya kan, orang tuanya nggak mungkin juga kita telepon terus ya. Jadi saya memastikan dia memahami nalurinya dia, bisa makan dengan sendiri, sholat, ibadah, dia tahu pergaulan dan segala macam, dan itu 2 tahun. Udah 2 tahun. Dan ketika kemarin kami mendaftarkan itu, kami sudah percaya gitu, sudah percaya, oh kayaknya anak ini siap nih untuk kami lepas. Sehingga ketika sudah ada kepercayaan itu, ya baru kita lepas.
Jadi kepercayaan itu nggak mungkin nongol begitu aja, timbul begitu saja tanpa Persiapan ya. tanpa persiapan. Betul, Jadi betul. benar 2 tahun ini, 6 bulan belakangan ini kami spend time banyak sekali ya, lebih ke kakak daripada ke adik, karena adiknya masih 3 tahun ya. Kami pikir nggak apa-apa ini dulu ya, dilepas dulu gitu. Nah lebih ke hati ke hati gitu, karena nanti kita akan melepaskan 6 tahun ya, dalam 6 tahun mungkin kita akan kurang banget waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Jadi segala macam PR-nya kita sudah selesaikan kemarin dan ini sudah siap gitu. Jadi kalau bicara tentang kepercayaan, ya tentu sudah kita kita atur, kita persiapkan sebelumnya. Nah terkait dengan apa tadi ya, komunikasi juga ya, komunikasi tentunya kami berupaya. Kalau anak-anak luar kota ya pasti yang kita butuhkan komunikasi, anak-anak juga begitu ya, kita semaksimal mungkin, walaupun nanti juga ya di pesantren ada aturan gitu, cuma waktu yang ada akan kita maksimalkan untuk berkomunikasi yang berkualitas. Itu sih yang kami rencanakan untuk diupayakan ya semaksimal mungkin gitu. Gitu ya sahabat Karim, jadi ternyata untuk melepas anak itu butuh ilmu orang tuanya, nggak bisa ujuk-ujuk, tahu-tahu kita kirim keluar kota, keluar pulau, tanpa menanamkan rasa percaya, menanamkan ilmu-ilmu agar anak kita kelak nanti mandiri seperti itu nanti ya. jadi PR lagi kan, kalau anak kita tidak dipersiapkan. Ada masalah baru nanti ya Bunda. Gitu, timbul masalah baru yang itu tidak terkontrol karena anak sudah jauh. Padahal kita niatnya menyekolahkan anak di tempat terbaik itu supaya anak kita jadi anak yang tangguh, anak yang mandiri. Bisa jadi karena orang tuanya kurang berilmu, kurang mempersiapkan, malah bikin masalah baru, ambiar gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, terkait pendidikan anak itu, apalagi kalau berbeda kota dengan kita, tentu saja juga akan timbul biaya. Ya, kira-kira kalau Bunda Tria sendiri, bagaimana nanti mengatur keuangan dan biaya hidup anak selama tinggal di luar kota? Ya, mengatur keuangan ini memang PR ya, apalagi ibu-ibu ya, dia warabatul bait, dia mengatur keuangan rumah tangga termasuk juga. Maka dari sekarang itu saya sudah mengajarkan sama anak-anak untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kita semaksimal mungkin ya support system daripada orang tua, karena sebenarnya itu kan yang bertanggung jawab mendidik anak tuh sebenarnya orang tua. Karena kita merasa mungkin ilmunya kurang maksimal untuk mengajarkan anak-anak, maka kita mencari tempat untuk mendelegasikan tugas kita untuk mendidik anak. Nah, support system yang bisa kita lakukan salah satunya dengan mensupport biaya gitu. Dan itu butuh kita perhitungkan dari jauh. Kalau nggak bisa ya kan keuangan rumah tangga bisa berantakan gitu ya. Nah, jadi saya sudah ngajarin apa yang kamu butuhkan. Sedari sekarang itu sudah mulai diajarkan belanja ke minimarket, kebutuhan kamu bulanan apa saja, termasuk misalnya pembalut dan segala macam. Dia tahu gitu. Terus mana saja barang-barang yang harus dipilih ya, termasuk juga dia memilih halal haramnya gitu. Nah, ketika sudah ada angka itu, mungkin angka itu yang jadi patokan ya nanti. Oh, berarti kebutuhan sebulanan begini, berarti akan kami kirimkan sekian gitu. Jadi jangan juga lebih-lebih ya. Ntar kalau lebih-lebih dia juga bingung kan mau dibeliin apa. Jadi memberikan sesuatu yang tidak penting kan gitu. Jadi angka itu yang alhamdulillah sudah ada sekarang gitu. Ya semoga sesuai ya nanti. Mungkin kita akan trial 3 bulan bagaimana, karena 3 bulan kebetulan ini pesantren katanya 3 bulan itu nggak boleh komunikasi. Ya, jadi 3 bulan nanti bisa komunikasi sekalian bertanya bagaimana sih cukup atau tidak dan segala macamnya. Gitu. Masya Allah. Jadi memang ini ya persiapan untuk biaya, bahkan Bunda mengajarkan anak-anak harus belanja sesuai dengan kebutuhan, halal haramnya diperhatikan, jangan berlebihan karena setiap yang dibeli nanti dihisap ya Bunda, walaupun uangnya dari orang tua. Iya betul. Masya Allah. Karena udah balik kan dihisap ya. Iya. Masya Allah. Kemudian lingkungan seperti apa yang dibutuhkan anak selama menempuh pendidikan di luar kota? Walaupun tadi udah di-spill di awal ya, kita butuh lingkungan yang aman karena kita nggak bisa masang chip di tubuh anak kita gitu. Tapi kalau Bunda sendiri, kalau misalnya nanti kan kakak juga insya Allah akan mungkin kuliah gitu, mungkin keluar negeri bahkan gitu ya. Lingkungan seperti apa nih yang kira-kira dibutuhkan anak selama jauh dari kita sebagai orang tua? Iya, selain yang tadi ya yang sudah kita bahas tadi di depan, tentu saja support system yang mendukung ya, support system. Mungkin saya agak lebih detail sedikit. Kalau di tempat yang nanti yang saya mau sekolahkan anak saya itu ada semacam dia kayak sister yang nemenin gitu ya, yang ya kayak pengganti orang tua ya gitu. Jadi dia bisa ngobrol, bisa ibadah bareng, bisa mengingatkan anak gitu ya, mungkin bisa diajak kajian dan segala macam. Nah, itu juga selain daripada
sekolahnya ya. Iya. Tentu sekolahnya kita mencari yang berkualitas. Sekolahnya tadi yang sevisi dengan tujuan kita mendidik anak, menjadikan anak kita soleh-solehah. Nah, dan support system itu. Selain juga tempatnya juga yang aman ya kan, kebetulan ini pesantren kan tentu. Betul. Mungkin kalau bunda-bunda yang mau ngelepas anaknya kuliah ya, ataupun mau mencarikan tempat tinggal atau rumah atau tempat sewa ya, mungkin kita harus carikan tempat yang mungkin yang jelas, yang aman ya. Apalagi sekarang ya kejahatan di mana-mana. Masya Allah, takut mengerikan ya. ya. Masya Allah. Terus mungkin dicarikan dekat tempat ibadah, terus aksesnya juga dekat kemana-mana ya, mungkin itu ya yang harus juga kita perhatikan, jangan juga terlalu jauh juga ya untuk anak kita. Iya betul Mungkin Bunda. itu. Kalau misalnya kan anak di pesantren, insya Allah sepertinya keamanan apa lebih terstruktur. Iya, insya Allah Nah, ya. tapi kalau misalnya mungkin Dilepas aja gitu. sahabat Karim gitu ya, ada yang mau melepas anaknya ke Jogja untuk sekolah SMA atau kuliah, yang mungkin tidak ada asrama, tidak ada pesantrennya. Sarannya Ustria tuh harus cari lingkungan yang seperti apa tuh? Karena saya dulu waktu ke Jogja itu merantau dari SMA Ustria, dan memang dicarikan, saya tidak di asrama karena dulu sekolahnya tidak ada asrama, dicarikan kos-kosan yang kerjasama dengan sekolah, yang peraturannya tuh ketat. Iya, Jadi guru juga bisa sidak, Iya, kayak iya, gitu. Kalau sekarang nih gimana nih Ustria? Ya mungkin itu ya, jadi kita mencari support systemnya dulu. Kalaupun misalnya kita nggak punya saudara, artinya kan orang tua harus menitipkan sama siapa dulu nih ya. Betul. Kalau misalnya sama pak kosnya atau ibu kosnya, artinya kan kita juga sudah harus kenal seperti apa, lalu kita juga harus tahu aturannya seperti apa, sehingga kita nggak naruh anak kita tuh sembarangan ya, Iya, dalam tanda kutip betul. gitu loh. Atau tadi ya mungkin ada kerja sama kampusnya yang dia punya Sekolah, peraturan dan segala macam. Nah itu mungkin yang harus dicek jauh-jauh hari gitu, sehingga kita merasa aman nih taruh anak kita di sini. Kita kan juga nggak bisa ngecek terus, apalagi anak-anak udah besar kan ya, kalau dicek Iya. terus sama orang tua kan mungkin gimana ya. Risih Jadi nanti. kan kita kayak ada delegasi orang tua yang benar kita titipkan. Ya mungkin bisa siapa saja ya, bisa saudara, bisa saja itu mungkin apa, ya itu tadi ibu kosnya dan segala macam yang bisa kita tanyakan ya, kita memantau anak dari jauh. Mungkin itu yang kita bisa upayakan. Tadi kita kan berbicara tentang lingkungan yang suportif ya, yang aman, yang mungkin ada orang tua kos yang bisa ikut membimbing atau kerjasama dengan pihak sekolah. Nah Bunda sendiri ada ini nggak, apa namanya, kriteria tempat tinggal untuk anak yang sekolahnya jauh dari orang tua supaya mereka bisa mandiri? Karena sekarang fenomena di Jogja ini ya terutama, itu kos-kosan tuh sudah banyak yang eksklusif, yang masuk tinggal bawa badan, Iya. dicuciin, ya ibaratnya ya enak sih ya, anak tinggal fokus belajar, tapi kalau menurut saya pribadi jadi kurang mandiri Bunda gitu ya. Karena dulu saya waktu ngekos masih harus nyuci sendiri, belum ada laundry betul. gitu. Nah menurut Bunda kriteria tempat tinggal seperti apa sih yang juga bisa menempa anak supaya mandiri nih? Ya menarik ya. Anak itu kan sebenarnya kita didik untuk kita persiapkan untuk nanti dia kan masuk ke masyarakat kan, sebenarnya kan Betul, begitu. iya. Jadi memang harus kita ajarkan kemandirian itu ya sedari dini gitu, jangan nanti udah selesai baru belajar, udah telat kan Iya. gitu ya. Maka sebenarnya seiring dengan pendidikan dia di sekolahnya, ya mungkin di pondoknya ataupun di sekolah, di kampus kuliah, kita juga mengajarkan dia untuk hidup mandiri. Bagaimana kalau wanita ya, karena anak saya yang ini wanita, mungkin laki-laki juga agak mirip kayak wanita, nanti dia akan fungsinya ya sebagai istri gitu, maka kan dia sudah harus bisa mengelola keuangan, dia harus mengelola rumah tangga, dia harus paling enggak dia bisa cuci baju sendiri, setrika sendiri. Maka semaksimal mungkin kita sudah ajarkan itu dengan apa? Dengan dia hidup mandiri gitu. Kalau semuanya serba enak, jangan-jangan anak nanti sudah selesai dia nggak bisa nyetrika, ya kan? Atau nggak bisa nyuci gitu. Nah, jadi memang saran saya sebaiknya anak kita juga kita sudah mulai ajarkan. Tentu ya kita akan perhatikan juga keamanannya. Mungkin kalau misalnya dia harus di rumah sendiri, mungkin dia bisa kontrak berdua dengan temannya gitu ya, yang kita juga percaya, yang juga kita tahu seperti apa karakter temannya. Intinya kalau saya sih lebih setuju untuk anak-anak jangan terlalu dimanjakan, tetapi untuk mereka itu diajarkan untuk hidup mandiri agar nanti siap mereka untuk turun di masyarakat. Seperti itu. Siap. Dan ini Bunda Tria dulu ke Jogja SMA apa kuliah? Kuliah, saya kuliah. Kuliah nih, pas banget nih pertanyaannya. Saran dari Bunda, lebih baik anak ini kita sewakan rumah atau kita kasih kos-kosan yang tadi serba sudah tinggal bawa badan, tinggal cuciin, tinggal bawa badan,
atau mungkin lebih baik orang tuanya investasi nih. Jadi mending punya rumah sekalian deh biar orang tuanya nungguin atau ya lebih terkontrol seperti itu. Sarannya Bunda nih, pengalaman pribadi kan soalnya. Bener. Ya kalau pengalaman pribadi dulu saya ngekos ya. Tapi sekarang seiring dengan ilmu ya, seiring dengan pemahaman juga, tadi kita juga pengen, kan tadi kan di awal kita membahas bahwa tujuan pendidikan anak kan salah satunya menjadikan anak itu pemimpin orang-orang yang berakal, menjadi pemimpin dirinya sendiri. Maka sebenarnya kalaupun dia di kos ataupun dia di rumah sewa sendiri, tetapi kalau dia itu bisa dididik untuk bisa menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya tidak masalah ya gitu. Tapi kalau ditanyakan ngekos, sewa ataupun beli ya, kalau ada uangnya beli beli. Bener. Karena apa, investasi ya, apalagi di Jogja betul. Ya, di Jogja ini untuk investasi, kebetulan saya juga bisnis properti, untuk investasi itu tinggi, naik itu 20% gitu ya, apalagi rumahnya dirawat setahun 2 tahun anak selesai, rumah juga tetap diinvestasikan, ketimbang uangnya juga cuma nimbun-nimbun aja ya, ataupun misalnya uangnya cuma apalagi ditaruh di lembaga ribawi ya. Artinya ketika ada pilihan untuk bisa membeli rumah, menjadikan aset, investasi itu pilihan pertama. Tetapi kalaupun tidak, ya mungkin bisa sewa, ataupun tadi ya sesuai dengan visi kita tadi, yang penting anak kita itu bisa lepas tapi dia tetap mandiri. Nah itu silakan orang tua bereksplorasi seperti apa gitu. Tapi kalau ada rumah yang kita bisa beli ya, terus jangka waktunya nggak pakai lembaga ribawi, tapi kita bisa nyicil gitu, itu lebih baik lagi gitu. Ya kan, anak selesai, rumahnya ada, tetap jadi aset investasi. Dan itu juga lebih memudahkan. Dulu saya ingat ya, kalau ngekos kan agak sulit ya, orang tua mau jenguk, nginep di mana, sementara misalnya kita harus keluar uang lagi, nginep di hotel dan segala macam, itu kan membengkak ya. Apalagi kalau kayak anak saya cuma 2, mungkin butuh waktu lama nemenin anak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada biayanya, makanya ini kan untuk orang tua yang mempersiapkan. Jadi silakan persiapkan dulu ya, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau ada uangnya bisa dibelikan rumah, jadi itu lebih memudahkan gitu. Jadi kalau hitungan saya itu lebih menguntungkan, jadi nggak perlu nginap di hotel ya, tetap bisa di satu rumah bareng-bareng sama anak-anak ketika jenguk, atau ngajak saudara-saudara, kakek neneknya rame-rame. Gitu. Bener-bener, apalagi kalau misalnya keluarganya tuh anaknya ada beberapa gitu, karena di Jogja ini kan kota pendidikan ya Bunda ya, jadi begitu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas yang memang jadi incaran teman-teman kita dari luar kota kayak gitu. Jadi menurut Bunda ya, salah satu smart gitu ya, kalau kita juga kalau ada dananya, ada rezekinya, lebih baik investasi kayak gitu. Insya Allah kalau terkait rezeki ya, kita mempunyai tujuan yang jelas ya, kita tawakal kepada Allah, persiapkan 2 tahun, insya Allah ada rezekinya. Masya Allah. Nah menurut Bunda nih ya, Karim Townhouse ini sudah memenuhi kriteria tadi nggak, sebagai hunian yang aman, nyaman, dan bisa menjadi support system buat anak-anak yang akan studi di Jogja? Masya Allah. Ya, ini tadi tuh saya masuk ke Karim, ke lingkungan Karim, saya kaget tuh di depan itu ada mau bangun masjid atau musola. Jarang sekali ya perumahan yang dia kecil ya, nggak banyak gitu, maksudnya nggak banyak rumahnya, terus sudah dipersiapkan masjid ataupun musola di lingkungannya. Masya Allah. Karena kita sebagai seorang muslim kan yang pertama kita perhatikan itu ya, ada masjid ataupun ada musola, sehingga apa, anak kita tuh berdekat-dekatan dengan masjid gitu, ingat waktu ibadahnya. Kalau anaknya laki-laki jadi dia lebih mudah untuk ibadah. Tentu saja misalnya kalau nanti ayahnya mengunjungi, kakeknya mengunjungi, jadi lebih gampang ya ke masjid. Jadi itu yang membuat saya jatuh hati pertama kali ngelihat tadi Karim. Terus juga aksesnya ya, akses itu lebih mudah. Kampus di sekitar sini banyak sekali. UGM kayaknya cuma 10 menit ya. 10-11 menit udah nyampe. 10-11 menit sudah sampai, dan kampus-kampus yang lain, serta ada fasilitas mall, umum fasilitas umum, rumah sakit dan sebagainya. Sakit. Jadi ini pilihan yang terbaik kalau menurut saya. Saya sudah jatuh cinta, jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya udah paket lengkap ya Karim Townhouse ini ya. Jadi kalau orang tua datang ke Jogja nggak repot. Kalau ada apa-apa, misalnya ada yang urgent gitu ya, namanya kesehatan, kita nggak tahu ya. Nggak mungkin kita terus mungkin ada kalanya kita entah sakit atau apa, dekat banget ke rumah sakit, pusat kesehatan dekat gitu. Mau ke kampus juga aksesnya mudah,
ibadah, apalagi ya yang pria ini ya. Iya, betul. Hukumnya apa, Ustadz, Bunda? Wajib ya ke masjid. Jadi Insya kalau Allah udah dekat deket. sama masjid kan itu berita 5 baik waktu dong. ya, 5 5 waktu harus ke Insya Allah. masjid. Dan apa sistem keamanannya juga one gate system ya, jadi insya Allah aman. Kayaknya nanti kalau masuk Karim Town House tuh ditanya mahram apa bukan gitu. Ya itu penting. Iya harus. Iya, itu penting itu. Iya kan nggak boleh ya kita apa berhalwat ikhtilat. Iya. Kalau di kos-kosan susah kontrolnya Bunda, Iya. apalagi kalau nggak ada bapak ibu kosnya kan. Makanya tadi kan juga ini kan juga cuma beberapa rumah ya. Iya. Jadi artinya kita bisa memantau nih lebih enak memantau ketimbang kalau yang terlalu besar kita udah nggak bisa Betul, pantau siapa saja yang betul. masuk keluar rumah. Ya aduh ini udah keren banget nih Karim Town House. Wih, Masya Allah. Oke, Ustazah, Oke Bunda. Ustazah Bunda ya. Mohon maaf ya, saya kadang-kadang panggil Bunda, kadang-kadang panggil Ustazah karena sebenarnya Bunda Tria ini guru saya. Jadi kalau manggil Bunda, Ustazah lagi gitu ya. Ada tips-tips lagi nggak nih memilih lingkungan yang baik untuk anak ya? Tadi udah diulang-ulang, tapi ini dipertegas lagi nih tips-tips memilih lingkungan yang baik untuk anak karena ya tadi Bunda Tria aja kepikiran nih mau melepas anaknya yang beliau takutkan adalah ketika nanti bertemu dengan anak-anak lain yang datang dari background heterogen dengan pola asuh yang berbeda-beda. Dan kebetulan karena di pesantren kalau dari segi keamanan insya Allah aman. Tapi kalau buat anak-anak lain nih mungkin ya kayak kita dulu lah, kalau kita mau flashback ke kita dulu, kucuk-kucuk jauh dari luar pulau datang ke Jogja nggak punya saudara Iya. gitu. Apa nih tipsnya? Pokoknya harus dapat lingkungannya seperti apa nih Bunda? Untuk mungkin lebih kepada ke Jogja ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua, ibu, bapak yang mempersiapkan anaknya untuk ke Jogja, kuliah di Jogja ya, carilah tempat tinggal yang tadi ya, yang dia nyaman, yang dia dekat kemana-mana, jadi aksesnya memudahkan untuk anak-anak juga, lalu dekat masjid. Dan saya menyarankan langsung ya, saya menyarankan untuk ibu-ibu bisa mungkin lihat Karim Town House karena tadi kriteria yang sudah kita bicarakan insya Allah ada di Karim Town House. Masya Allah. Sebelum kita akhiri Karim punya cerita ini, coba Bunda memberikan pesan dan motivasi untuk sahabat Karim ya, orang tua dan anak zaman now dalam menentukan sekolah dan lingkungan untuk pendidikannya. Ya, Masya Allah ya, anak itu adalah syafaat juga untuk orang tua. Anak juga kewajiban daripada orang tua ya. Nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali untuk kita mempersiapkan anak kita mau jadi seperti apa, anak kita mau dididik seperti apa. Yang pertama tadi orang tua harus menentukan tujuan anak ini mau dijadikan seperti apa. Yaitu tadi menjadikan anak kita anak yang solih solihah, menjadikan anak kita qurrata ayun, menjadikan anak kita pengemban Al-Quran, khairu ummah gitu. Dan tentu saja itu membutuhkan ilmu, membutuhkan support system. Begitupun juga anak-anak. Maka ada PR ini ya, anak-anak sama orang tua sebelum dilepas, maka mereka ini harus menyamakan visi. Dan itu tentu bukan waktu yang singkat ya untuk menyamakan visi. Semoga ayah dan bunda semuanya, teman-teman semua dimudahkan, doakan kami juga ya, dimudahkan untuk kita bisa mendidik anak, mencari tempat pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita, mencarikan tempat tinggal juga yang sesuai nanti, sehingga tadi tujuan kita bisa tercapai. Begitu Bunda Bulan. Jazakillah khairan kasiran Bunda Tria untuk waktunya pada hari ini. Semoga lancar-lancar semua ya studi buat kakak juga. Amin. Dan jangan lupa ya bunda-bunda sahabat Karim di luar sana, kalau mencari tempat atau hunian untuk support lingkungan anak kita nanti ketika studi di Jogja, hanya di Karim Town House. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya di Karim Punya Cerita. Saya Bulan undur diri dulu. Assalamualaikum.